Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami mengenai perancangan dan pengembangan produk untuk lansia, yaitu produk alat bantu jalan yang dilengkapi dengan kursi atau disebut juga dengan walker rollator. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ihsan Rapi Saputra, Poppy Suci Ramadhani, Hanifah Salsabila, dan saya sendiri Salsana Bila. Yang pertama itu latar belakang. Next. Jadi untuk perumusan peluang pengembangan produk, dengan bertambahnya penduduk lansia yang akan mempengaruhi peningkatan di dunia dibandingkan dengan kelompok usia lainnya yang berusia 60 tahun lebih, Indonesia menempati urutan keempat besar negara dengan jumlah lansia terbanyak di dunia setelah India, Cina, dan Jepang. Proses penuaan itu merupakan suatu proses alami yang tidak dapat dicegah dan merupakan hal yang wajar dialami oleh orang yang diberi karunia umur panjang. Jadi gerakan otot yang kaku, gerakan tangan yang gemetaran, kontrol keseimbangan tidak normal adalah kemampuan fisiologis organ lansia yang telah mengalami penurunan fungsi. Selain kemampuan fisiologis, seorang lansia juga mengalami penurunan kemampuan kognitif seperti penurunan daya ingat dan sulit untuk memahami hal yang baru. Tubuh lansia yang telah mengalami penurunan sistem fisik, salah satunya yaitu keseimbangan dan penglihatan yang kabur dapat membahayakan lansia dan tidak memberikan rasa aman dan nyaman kepada lansia. Melihat keadaan ini, maka kita perlu melakukan perancangan produk alat bantu bagi lansia yang aman, nyaman, dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya itu adalah product planning. Di sini dilakukan perumusan charter. Jadi di sini terdapat beberapa opsi, yaitu ada walker rollator yang dapat dilipat, roda bisa dilepas, alas kaki dan pegangan anti-slip, ringan, bobot maksimal mencapai 100 kg, praktis digunakan, multifungsi, dapat berjalan berbelok, ergonomis, dan mudah disimpan. Berdasarkan hasil perumusan charter ini, maka didapatkan satu peluang, yaitu walker rollator yang praktis untuk digunakan. Tujuannya agar para lansia itu yang menggunakan produk ini dapat dengan mudah menggunakannya tanpa terhambat karena alat yang sulit digunakan. Next. Selanjutnya perumusan peluang pengembangan produk. Di sini terdapat beberapa produk yang telah ada sebelumnya, yaitu ada seperti reciprocal walker, fixed walker, dan rollator walker, di mana produk yang telah ada sebelumnya ini di pasaran memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Dari 3 produk yang menjadi kandidat untuk dikembangkan, masing-masing produk ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat dikembangkan lagi. Next. Jadi untuk perumusan peluang pengembangan produk berdasarkan ketiga produk sebelumnya, beberapa fungsi itu dapat digabungkan menjadi satu kandidat yang menjadi gabungan seperti yang terlihat pada gambar. Next. Selanjutnya adalah vision statement dan mission statement. Untuk vision statement dari produk ini yaitu menjadi penyedia produk walker rollator bagi lansia yang multifungsi, menyediakan produk walker rollator yang aman dan nyaman untuk digunakan bagi lansia. Sedangkan untuk mission statement-nya itu menyediakan produk walker rollator yang ringan dan dapat menyesuaikan tinggi pengguna, dan menyediakan produk walker rollator yang didesain mudah untuk disimpan dan memiliki fungsi tambahan. Selanjutnya itu identifikasi kebutuhan konsumen. Di sini terdapat data pemilihan pelanggan dan metode yang digunakan. Yang pertama kita melakukan pengumpulan data pernyataan dari pelanggan. Terdapat beberapa pelanggan yang diwawancarai dengan nama-nama customer dan usia yang terlihat pada tabel. Next. Berdasarkan pemilihan pelanggan dan metode yang digunakan, identifikasi kebutuhan pelanggan dilakukan dengan cara mengumpulkan responden sebanyak 10 responden, di mana pemilihan pelanggan didasarkan pada intensnya menggunakan produk, yakni pelanggan utama atau lead users, karena pelanggan ini menggunakan produk secara intens dalam jangka waktu yang lama dan rutin. Prinsip pengumpulan data pelanggan yaitu dengan go with the flow, di mana prinsip ini meminta pelanggan untuk mendemonstrasikan produk. Prinsip pengumpulan data yang digunakan pada identifikasi kebutuhan pelanggan ini yaitu teknik wawancara. Wawancara ini digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam. Selanjutnya dibuat customer statement, di mana customer statement dalam konteks pengembangan produk merujuk pada pendapat, kebutuhan, atau harapan dari pelanggan terkait dengan produk yang ada atau produk yang sedang dikembangkan. Di sini pada customer statement terdapat nama customer, alamatnya, kemudian data-data dari customer, kemudian statement dari customer dan interpret need dari customer. Next, dikembalikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang customer need. Setelah kita membuat customer statement tadi, maka didapatkan customer need atau kebutuhan konsumen, di mana itu terdapat 11 customer need dengan parameter teknis yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan konsumen tersebut. Next. Selanjutnya dari customer need tadi, maka kita klasifikasikan kebutuhannya, apakah itu kebutuhan primer, sekunder, ataupun kebutuhan laten. Dapat dilihat pada layar, dari 11 tersebut telah kami kelompokkan menjadi 3 kebutuhan. Next. Selanjutnya dari 11 customer ini tadi, dari 10 responden, maka kami klasifikasikan lagi apakah itu adalah hal yang penting, sangat penting, atau kurang penting, atau tidak terlalu dibutuhkan dari masing-masing customer ini tadi. Contohnya di sini adalah tidak licin bagi nenek Asna itu sangat penting karena nenek Asna tidak menginginkan hal yang
uh, licin berbanding terbalik dengan beberapa customer lainnya itu hanya mengklasifikasikan penting. Next. Selanjutnya itu adalah pengolahan data, di mana pengolahan data di sini nantinya kami rumuskan untuk menjadi QFD atau Quality Function Development. Contohnya di sini adalah perhitungan important rating dengan rumus number of respondent dikali performance per number of respondent. Contohnya di sini itu adalah untuk tidak licin mendapat important rating itu 3,4. Sedangkan important rating produk tidak licin itu selanjutnya itu dari perhitungan tadi, maka kita susun kebutuhan dalam hierarki atau hierarki customer need. Di sini dalam bentuk quality function development atau cost of quality. Dari 11 tadi ada terdapat kebutuhan teknis, parameter teknis atau kebutuhan konsumen. Kemudian juga kita hitung ada technical competitive assessment dari produk kita, produk pesaing. Kemudian ada juga ada absolute important atau hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian ada relative important. Kemudian ada contoh perhitungan lain seperti goal, important rate. Kemudian ada sales point dan lain-lain. Kemudian ada arsitektur produk. Untuk arsitektur produk sendiri, kami menspesifikasikan target. Pertama, kami klasifikasikan masalahnya. Kemudian kami mencari internal atau kami mencari kebutuhan konsumen. Kemudian pencarian eksternal. Kemudian kami mengklasifikasikan masalahnya dari pencarian yang telah kami lakukan. Untuk arsitektur produk sendiri, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan di kalangan lansia. Para lansia rentan untuk mengalami masalah kesehatan, salah satunya itu sulit untuk berjalan karena kaki yang sakit disebabkan oleh efek penuaan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah alat yang dapat membantu lansia dalam berjalan. Salah satunya itu dengan produk yang kami rancang, yaitu walker rollator. Untuk arsitektur produk itu, untuk pencarian eksternal, beberapa solusi dapat dilakukan dalam menangani permasalahan, yaitu dengan membuat produk yang tidak licin dengan praktis digunakan, kemudian bisa menjaga keseimbangan, mempunyai pegangan yang kuat, tahan terhadap korosi, memiliki harga yang terjangkau, dan desain produk yang ergonomis. Selanjutnya itu adalah pencarian internal. Salah satu pencarian internal itu memunculkan ide mengenai alternatif komponen dari produk salah satunya, yaitu produk walker rollator yang memiliki tambahan fungsi lain yang berdasarkan walker rollator yang sudah ada. Kemudian pembuatan produk ini dapat ditambah dengan adanya kursi agar konsumen yang merupakan lansia dapat duduk dan beristirahat saat merasa lelah untuk berjalan. Selanjutnya di sini adalah untuk eksplorasi sistematis dapat dihitung berdasarkan yang telah kami hitung sebelumnya. Dari 11 keinginan konsumen kami hitung apa yang benar-benar layak untuk dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan pengelompokan terhadap solusi permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya dan diklasifikasikan dari hal yang penting, yang sangat tidak penting sampai penting, sangat penting. Next. Selanjutnya itu adalah arsitektur produk untuk reclaim on the process, di mana ini ada pertanyaan dan jawaban. Yang pertama contohnya di sini, apakah perusahaan telah percaya diri bahwa solusi telah tereksplor sepenuhnya? Kami jawab ya, karena sudah dilakukan pencarian eksternal dan internal secara maksimal. Kemudian sudahkah perusahaan mempertimbangkan sumber eksternal? Jawabannya sudah, karena telah dilakukan pencarian eksternal yang memungkinkan untuk dilakukan, yaitu wawancara konsumen dan pencarian literatur. Kemudian sudahkah semua ide terintegrasi pada proses penentuan itu dan dapat dijawab. Kemudian dari spesifikasi akhir didapatkan kebutuhan konsumen dan parameter teknis. Selanjutnya itu untuk arsitektur produk ada identifikasi kebutuhan laten. Di sini adalah contohnya stabilitas, pengguna rotor membutuhkan stabilisasi untuk menghindari jauh atau terpeleset. Produk yang dirancang dengan kestabilan yang lebih baik dan fitur-fitur tambahan seperti roda yang lebih besar atau rem yang mudah digunakan dapat memberikan kepercayaan diri yang lebih besar bagi pengguna. Selanjutnya saya serahkan kepada Hanifah Musabila. Baik, saya lanjutkan untuk kebutuhan laten berikutnya adalah portabilitas. Nah, portabilitas ini maksudnya adalah produk walker rollator ini dapat dibongkar dengan mudah apabila kita melakukan perjalanan atau berpergian jauh. Kemudian desain ergonomi. Nah, desain ergonomi ini maksudnya pengguna mungkin memerlukan produk ini dirancang dengan ergonomi yang termasuk pegangan yang nyaman saat digunakan. Kemudian ketersediaan suku cadang, maksudnya di sini apabila terjadi kerusakan ataupun sesuatu hal yang mengganjal pada walker rollator, maka suku cadangnya itu tersedia pada toko-toko atau bengkel-bengkel terdekat. Kemudian kita membuat quality function development dengan melakukan matriks penyaringan produk. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang telah diseleksi, dan kemudian untuk variasi konsepnya itu ada berdasarkan konsep yang 3 tadi, ada replica walker, fixed walker, dan walker rollator itu dikasih nilai 0, plus atau minus. Dan setelah itu didapatkan untuk masing-masing variasi konsep ini nilai masing-masingnya, seperti yang tampilkan pada layar. Kemudian penetapan konsep terpilih itu ada 3 konsep walker rollator seperti pada slide itu ada replica walker, fixed walker, dan rollator walker. Kemudian identifikasi konsep pengembangan produk. Nah, setelah dilakukan pemilihan konsep tadi itu ada diidentifikasi keluhan pada walker saat ini. Kemudian kebutuhan yang juga diperlukan seperti yang ditampilkan pada layar itu salah satu contohnya pada saat memegang walker pegangan terlalu keras atau terkadang licin. Nah, kebutuhan itu memberikan pegangan yang nyaman pada walker serta tidak licin.
Kemudian berikutnya, berdasarkan tahapan yang telah dilalui tadi, maka konsep alternatif yang dipilih ialah mekanisme pengatur ketinggian Walker rollator dibuat agar mendapatkan dimensi pengaturan yang fleksibel, kemudian menambahkan fungsi yang dapat digunakan sebagai tempat duduk, dan sistem konstruksi yang dapat dilipat atau portable. Dan berikutnya itu rancangan produk. Ini merupakan rancangan produk dari kebutuhan Walker rollator yang telah ada di Indonesia, dan kemudian produsen sebagai pengembang produk harus mempertimbangkan kebutuhan laten yang telah disebutkan, yang telah dijelaskan tadi. Kemudian ini merupakan beberapa alternatif solusi dengan kriteria masing-masing. Contohnya di sini Replico Walker dengan harga 267.000, keunggulannya dapat dilipat, hemat tempat dan memudahkan penyimpanan. Begitu juga untuk fixed Walker, untuk rollator Walker. Kemudian melakukan matriks penyaringan, itu sesuai dengan ada 5 kriteria, dan berdasarkan penyaringan ini terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk. Nah, produk Replico Walker dan produk Fix Walker bisa dijadikan produk yang dilanjutkan untuk pemilihan konsep. Namun produk Walker rollator dapat digabungkan dengan Fix Walker untuk meningkatkan konsep-konsep tertentu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah matriks penyaringan penggabungan produk. Nah, setelah disaring tadi, maka untuk yang terpilih itu Fix Walker dan juga rollator Walker itu digabungkan. Nah, berdasarkan penyaringan ini, bahwa tim kami memilih konsep Replico Local Walker dan Fix Walker. Dan kami beri nama produk kami ini Walker Rollator. Nah, ini merupakan matriks dari penggabungan dua produk tadi dengan masing-masing kriteria yang diberikan skor dan rating. Dan berdasarkan matriks penilaian konsep ini, maka konsep Walker Rollator yang merupakan gabungan dari Fix Walker dan Replica Walker, maka pengembangan berikutnya kami akan mengembangkan produk Walker Rollator. Kemudian industrial design produk Walker Rollator itu yang pertama adanya user experience atau dari pengguna sendiri. Itu ada pertama kemudahan dari penggunaannya. Nah, penggunaan dari Walker Rollator ini tuh mudah digunakan dan tidak ribet atau fleksibel saat digunakan. Kemudian kemudahan dalam perbaikan. Nah, maksudnya di sini itu dengan suku cadang atau part-part yang mudah ditemukan pada bengkel-bengkel, maka untuk perbaikan itu mudah dilakukan. Berikutnya dikembalikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya itu pengalaman pengguna atau user experience. Di sini dapat dilihat itu ada pertama keamanan. Di sini produk Walker rollator sangat aman digunakan untuk lansia karena jenis bahannya yang sangat aman, jenis bahan kualitas penunjang yang aman, dan bahan alat rujuk yang tidak keras, tidak kaku, dan lembut. Ada kebutuhan ergonomi. Di sini kebutuhan ergonomi dari produk Walker rollator ini ialah desain utama yang sesuai dengan posisi tubuh para lansia dan ukuran pegangan yang pas dan tinggi tegangan yang dapat disesuaikan. Next. Lalu ada kebutuhan estetik. Di sini pembeda produk dengan produk pesaing dan kebanggaan memiliki produk. Kebutuhan estetik ini agar pengalaman dari pengguna lebih memiliki keindahan dan sesuai dengan yang dibutuhkannya. Lalu di sini dapat dilihat yaitu desain prototipe Walker rollator dengan yang sudah produk yang kami inginkan atau kami ingin kembangkan untuk di pasaran. Dan ini dapat dilihat yaitu beberapa perbedaan dari produk yang sudah dikembangkan. Di sini kami tidak menggunakan roda karena beberapa konsumen yang memilih Walker rollator yang anti licin. Jadi kami memilih untuk tidak memiliki roda dan dapat juga dilipat dan ketinggiannya dapat disesuaikan. Next. Lalu ada design for manufacturing produk Walker rollator, di mana dalam design for manufacturing ini kami mengakomodasikan yang pertama simplifikasi desain yang simpel, pengurangan toleransi dan variasi, pengurangan biaya produksi. Kami membuat Walker rollator yang dapat terjangkau oleh para lansia, baik dari yang menengah maupun yang memiliki ekonomi tinggi. Lalu ada penggunaan bahan yang tepat, efisiensi perakitan, dan perawatan dan perbaikan yang mudah. Di sini dapat dilihat yaitu material atau part penyusun produk Walker rollator, di mana dapat dilihat item-item dan part dan kuantitas yang dibutuhkan, dapat dilihat pada tabel. Next. Nah, untuk pengembangannya kita dapat melihat drawing dari hasil prototype tadi, di mana di sini menggunakan satuan milimeter. Next. Selanjutnya itu desain environmental produk Walker rollator. Desain environmental produk Walker rollator ini yaitu pengguna material pembuat Walker rollator berasal dari bahan daur ulang dan bisa digunakan kembali. Seperti aluminium memberikan penampilan ikonik bagi banyak produk Walker rollator serta menjadikannya indah sekaligus tahan lama. Itu juga cara mengurangi jejak karbon. Aluminium daur ulang memiliki 1/40 jejak karbon aluminium dari sumber primer. Paduan logam aluminium 100% daur ulang dapat didaur ulang tanpa batas. Lalu proses manufaktur menggunakan sistem hemat energi dan proses pengembangan menerapkan analisa dampak lingkungan.
Next. Selanjutnya konsep testing produk kalkulator. Di sini dalam konsep testing kita harus lakukan yaitu ada mengumpulkan umpan balik dari para responden, mengukur minat dan niat pembeli, dan identifikasi kelemahan dan peningkatan, validasi konsep dan potensi pasar, lalu pengembangan lebih lanjut. Di konsep testing ini kami sudah melakukan tahap-tahap sehingga produk kalkulator ini aman dan bisa untuk diproduksi dalam produk. Next, selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah dan jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.